Jumpa lagi ya dengan saya. Kali ini saya akan mau jawab pertanyaan dari teman-teman eh, tentang seputar bekicot ya. Yang baru bergabung silahkan ikuti video-video saya yang sudah saya upload. Sudah saya rangkum di playlist. Tinggal kalian pilih yang mana karena sudah lumayan banyak. Jadi kalau kalian mau belajar bekicot atau bisnis-bisnis yang lain sudah ada di channel saya, silahkan cari. Oke, saya akan mau membahas satu pertanyaan dari siapa tadi ya. Bang, kandang bekicot saya alasnya tanah, tapi kalau pas kemarau tanahnya jadi keras dan berlubang. Apakah saya perlu memberikan alas seperti pasir supaya pas bekicot jatuh tidak pecah cangkangnya? Karena terkena atau berbenturan dengan tanah yang kering itu tersebut. Oke, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama-tama, kandang kalian atau kandangnya itu jangan terlalu tinggi. Faktor yang pertama, karena banyak sekali faktor yang menyebabkan si cangkang bekicot itu pecah. Yang pertama, kandangnya itu terlalu tinggi. Jadi kalau ada pembatasan sabun atau yang lain, pokoknya jangan sampai tinggi-tinggi. Maksimal itu setengah meter atau 50 cm. Itu sudah maksimal, jangan terlalu tinggi. Nanti semakin tinggi, semakin besar kemungkinan si bekicot itu akan pecah semua, karena yang di atas jatuh ke bawah berbenturan langsung dengan teman-temannya atau sebekicot yang lain. Jadi kalau cangkang sama cangkang itu bisa pecah. Kalau yang di pertanyaan ini tadi kan yang dipermasalahkan kan ini kan tanahnya. Tapi kalau menurut saya ini bukan karena tanahnya, karena kandangnya sampean ketinggian, otomatis jatuhnya tertimpa atau yang di bawah itu kena yang di atas itu, mengakibatkan berbenturan cangkang sama cangkang. Tapi kalau berbenturan cangkang dengan tanah itu tidak mungkin pecah. Pecah itu kemungkinannya memang ada 50%, tapi tidak 100%. Yang menyebabkan pecah 100% itu cangkang sama cangkang. Jadi saling berbenturan langsung. Kalau berbenturan dengan tanah, kadang yang pecah itu yang di area sekitar moncongnya si bekicot itu tersebut. Jadi tidak pecah yang belakang-belakangnya tidak pecah, cuma di moncongnya atau mulutnya bekicot itu, mulut cangkangnya itu ya. Jadi itu yang paling 100% efek dari benturan langsung bekicot sama bekicot. Kemudian yang kedua itu si bekicot itu kekurangan air atau kekurangan makan. Jadi si bobot bekicot itu ringan, tidak berat dan gampang sekali pecah. Jadi kayak di dalam cangkang itu kayak kosong, kayak tidak ada isinya. Nah itu sangat rentan sekali, apalagi yang masih umur 1, 2, 3 bulan. Itu rentan sekali kalau kekurangan makan minum, gampang pecah. Itu diperhatikan ya, untuk makan minumnya itu harus ya kalau tempat minum itu kalau bisa siapkan khusus tempat minum, jangan disiram. Kalau disiram nanti habis terserap oleh tanah itu tersebut. Jadi tidak efisien untuk minum si bekicot, hanya membasahi aja itu. Membasahi mungkin beberapa jam. Ya emang bekicot minum pas disemprot itu minum, tapi kan cuma pas seketika itu disemprot. Nanti kalau 3 jam 4 jam kemudian si bekicot mau minum,
udah nggak ada, sudah terserap oleh tanah. Jadi tempat minumnya itu harus dibuatin khusus supaya tiap jam atau setiap saat bisa minum. Dia mencari tempat minum dan minum. Jadi lebih praktis. Tidak usah, ya kalau ingin disemprot gak apa-apa, yang penting ada tempat minumnya. Nanti kalau disemprot sehari 1 kali boleh, 2 kali boleh. Tapi kalau 1 hari itu ketika udah sore hari atau malam hari. Karena si begitu itu aktivitas yang paling senang itu malam hari. Kalau siang kebanyakan tidur. Tapi kalau untuk yang di ternak biasanya tidak mengenal waktu. Hanya lebih suka si begitu itu aktivitas malam hari. Kemudian tadi kan tanahnya kan katanya berlubang. Nah, berlubang itu disebabkan karena apa? Karena ada dua macam ya, 2 faktor. Yang pertama, si begitu itu emang kadang makan tanah untuk mineral atau untuk apa ya namanya? Untuk menambah pertumbuhan si cangkang itu tersebut. Jadi kemungkinan berlubang itu ada yang dimakan oleh si bekicot. Nggak tahu faktor yang lain, soalnya saya tidak tahu gimana kondisinya ini. Teman-teman yang bertanya ini gimana lubangnya, kayak gimana kan saya kurang tahu. Tapi kalau di tempat saya itu kalau berlubang itu untuk dimakan, dia makannya ya paling beberapa persen, cuma sedikit. Untuk bahasa kalau di peternakan itu namanya mineral atau grit ya, itu untuk kebutuhan si bekicot tersebut. Jadi kalau teman-teman pelihara bekicot, disediakanlah seperti pasir atau tanah. Itu si bekicot ya juga membutuhkan, jangan cuma daun-daunan aja, nanti kurang. Karena bekicot juga perlu yang namanya mineral atau grit. Semua binatang lah pasti membutuhkan yang namanya mineral untuk pertumbuhan cangkang itu tersebut. Oke, itu penjelasan dari saya, semoga mencerahkan. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Tetap semangat dan salam sukses Indonesiaku. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.